Welcome to Kamar Pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Kamar Pergerakan. Di sini kami akan memberikan sedikit hasanah keilmuan yang telah kami pelajari. Tentu di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh sahabat seperjuangan dari mulai masa orientasi mahasiswa baru sampai ke sekarang mahasiswa, bisa dikatakanlah mahasiswa tingkat akhir, mungkin semester 7, yaitu sahabat Pirlana Rahmansyah Ritonga. Gimana sahabat kabarnya? Sehat sahabat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini sahabat Pirlana itu akan menjelaskan teori kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Mungkin di sini ada yang belum mengetahui siapa tuh Abraham Maslow. Siapa sih Abraham Maslow itu? Mungkin sahabat Pirlana itu bisa menjelaskan terlebih dahulu biar yang sudah mensubrek Kamar Pergerakan ini bisa tahu tentang siapa Abraham Maslow itu sebenarnya. Oke. Sebelumnya tumben ada yang di sini ya. Iya. Ya, nggak apa-apa lah. Jadi kita biar nggak bosan ya dia terus kan. Oke. Jadi bicara soal teori kebutuhan manusia itu dilahirkan oleh Abraham Maslow. Yang dimana Abraham Maslow itu lahir pada tanggal 1 April 1908 di Amerika. Dan itu menganut aliran psikologi humanistik, yang dimana dari situ lahirlah teori kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, mungkin sahabat, sebelum kita membahas teori tentang kebutuhan manusia ini, saya ingin lebih interaktif dengan viewers atau subscriber dari channel Kamar Pergerakan. Bisa post dulu sahabat-sahabat di sini, lalu tuliskan di kolom komentar kira-kira kebutuhan manusia itu apa saja sih menurut sahabat-sahabat yang melihat daripada individu masing-masing ya. Yang seperti itu sahabat, tadi penjelasan secara siapa sih Abraham Maslow itu. Secara singkatnya itu mungkin sahabat ya. Jangan lupa untuk sahabat-sahabat menuliskan teori kebutuhan manusia itu apa sih yang diperlukan oleh sahabat-sahabat mengenai teori kebutuhan manusia itu. Nah, mungkin sekarang masuk ke teori kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Lalu apa sih yang dijelaskan oleh Abraham Maslow mengenai teori kebutuhan manusia itu, sahabat? Oke, jadi Abraham Maslow itu melahirkan teori kebutuhan manusia yang di dalamnya itu ada hierarki. Kebutuhan manusia itu ada 5 sahabat. Digambarkan itu bentuknya seperti segitiga atau piramida lah. Nanti bisa digambarkan munculkan lah gambarnya. Iya, mungkin itu urusan editor, sahabat. Iyalah. Nah, di situ pertama itu ada basic needs atau kebutuhan dasar atau kebutuhan fisiologi. Yang dimana kebutuhan-kebutuhan itu berbentuknya seperti makanan, minuman, terus oksigen, bahkan seks sekalipun itu adalah kebutuhan dasar bagi manusia, yang dimana kebutuhan itu harus dipenuhi bagi setiap individu masing-masing. Itu kebutuhan awal yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Karena ketika tidak dipenuhi, misalkan contohnya seperti ini, ketika kita butuh makanan tapi tidak terpenuhi, pada akhirnya apa? Lapar. Nah, maka dari itu kebutuhan dasar ini harus dipenuhi dulu oleh manusia itu sendiri, sahabat. Betul sekali, sahabat. Kebutuhan yang pertama itu kebutuhan basic need, di mana kebutuhan dasar dari manusia itu harus terpenuhi, di mana kebutuhan seperti makan, minum, sekalipun hubungan seksual itu harus terpenuhi oleh manusia itu sendiri. Nah, semisalkan kita tidak makan hari ini, maka otak kita itu tidak bisa berpikir, sahabat, jika perut dalam kondisi lapar itu keroncongan. Tidak maksimal lah. Sahabat, udah makan belum? Belum. Aduh. Makanya ini saya tidak maksimal di sini. Oke, lanjut sahabat. Lanjut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu ada kebutuhan safety needs. Apa itu safety needs? Safety need adalah kebutuhan akan rasa aman. Yang dimana setiap manusia itu membutuhkan rasa aman yang akan melahirkan ketentraman, kedamaian, terus jaminan lah. Tuh, maka dari itu akan kebutuhan itu maka adanya aturan-aturan, undang-undang, norma-norma untuk bisa mengatur manusia agar pada akhirnya memiliki rasa aman gitu, masing-masing manusia itu. Satu contoh misalkan ketika masyarakat hari ini banyak yang jadi ASN, PNS dan lain-lain, supaya apa? Supaya memiliki dana pensiun, supaya memiliki rasa aman ketika tua nanti secara ekonomi. Itu seperti itu, sahabat.
Betul sahabat, kebutuhan safety need itu harus terpenuhi juga oleh setiap manusia, karena jika melihat dari kebutuhan tersebut, kebutuhan rasa aman, ketentraman, atau jaminan. Nah, bisa dicontohkan tadi yang dikatakan sahabat Tirana, ada yang ingin menjadi ASN ataupun PNS, itu merupakan suatu tabungan untuk kita menikmati di hari tua nanti, mungkin seperti itu sahabat ya. Betul, seperti itu sahabat. Nah, lanjut ke yang ketiga. Kebutuhan yang ketiga menurut Abraham Maslow itu adalah social needs atau kebutuhan sosial, yang dimana salah satunya adalah membutuhkan rasa kasih sayang. Betul. Kasih sayang. Sahabat, ada yang menyayangi? Ada orang tua ya, tidak ada wanita. Tapi ada pacar. Kasih sayang di sini itu bukan hanya bicara soal hubungan antara pria dan wanita, hubungan pacaran gitu sahabat. Iya, sahabat. Tapi kasih sayang di sini adalah bisa berbentuk dengan perkawanan, persahabatan, kekerabatan dan lain-lain. Jadi manusia itu sebagai makhluk sosial yang berarti membutuhkan manusia lain untuk bisa hidup. Karena manusia kan tidak bisa hidup sendiri ya sahabat. Maka dari itu perlu adanya rasa kasih sayang bagi setiap manusia. Seperti itu. Sahabat. Jadi pada intinya selain butuh disayangi, tapi juga bisa untuk menyayangi orang lain. Seperti itulah sahabat. Betul. Karena kebutuhan sosial itu merupakan, kita sebagai manusia itu makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus berinteraksi dengan individu lain, atau kita ingin curhat dengan sahabat kita atau teman kita atau kerabat kita. Karena jika kita ingin curhat sendirian, curhat sama siapa tuh? Ya gitu sahabat. Karena nggak ada temen ya. Iya. Kalau curhat sendiri sama tembok ya nggak mungkin juga, apalagi sama angsa ini. Kukuruyukan nanti sahabat. Seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat itu ada external need atau kebutuhan akan penghargaan. Betul sahabat. Nah, penghargaan di sini itu maksudnya bukan penghargaan bentuk piala, terus sertifikat dan lain-lain ya, tapi penghargaan di sini adalah bentuk penghargaan daripada orang lain. Yang dimana setiap manusia itu kan memiliki kemampuan, memiliki yang pertama itu dibagi dua. Ada ingin penghargaan berupa kekuasaan, berupa wewenang. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua itu penghargaan daripada orang lain. Yang gimana tuh keberadaannya itu ingin diakui oleh orang lain. Iya. Atau secara bahasa itu eksistensi. Yang dimana ya kan manusia-manusia sekarang atau masyarakat kita terkhususnya dengan majunya sosial media kan ada platform-platform yang bisa mewadahi lah orang-orang yang narsis itu, seperti Instagram, Facebook, Twitter, bahkan ada TikTok kan sekarang untuk memperlihatkan dan ingin diakui oleh orang lain itu. Betul. Nah, seperti itu sahabat. Betul, mengenai kebutuhan esteem need itu kebutuhan akan adanya pengakuan. Kebutuhan tersebut harus terpenuhi oleh setiap manusia atau individu lain. Karena kita sebagai manusia itu ingin diakui lah. Karena kita sebagai manusia itu ingin kita diakui keberadaan kita karena hasil karya kita oleh orang lain, agar eksistensi kita di kalangan sosial masyarakat itu bisa eksis mungkin sahabat ya. Seperti itu sahabat. Nah, itu yang keempat. Lalu yang terakhir atau yang kelima itu ada self actualization atau aktualisasi diri, yang dimana aktualisasi diri adalah mengaplikasikan atau menuangkan kemampuan secara individu. Yang dimana juga di sini membutuhkan kemauan sih pada intinya dalam aktualisasi diri itu, karena setiap individu kan memiliki potensinya masing-masing, yang dimana potensi itu harus bisa aplikasikan dalam bentuk aktualisasi. Maka dari itu kan tempat-tempat mengaktualisasikan diri itu kan banyak ya sahabat-sahabat. Salah satu contohnya adalah organisasi. Di dalam organisasi kita bisa mengaktualisasikan diri. Contoh misalkan sahabat Kemet ya. Sahabat Kemet ini punya potensi misalkan ngaji, ya silahkan aktualisasikan di dalam organisasi. Yang bisa mewadahi tentang keagamaan. Misalnya contohnya seperti itu. Dan kebutuhan aktualisasi ini adalah kebutuhan yang lumayan sulit untuk didapatkan karena tidak semua orang itu mau untuk mengaktualisasikan dirinya. Seperti itu sahabat. Betul sekali sahabat, karena teori yang kelima itu menurut Abraham Maslow itu self actualization atau kebutuhan untuk mengembangkan diri kita. Saya meyakini di sini semua sahabat-sahabat itu memiliki potensi dirinya masing-masing untuk bisa dikembangkan lagi di organisasi manapun. Itu menurut saya it's okay, no problem. Yang penting niat kita itu untuk mengembangkan potensi diri itu apakah benar-benar
ingin atau hanya mimpi? Ada suatu pepatah mengatakan hidup itu seperti hidup itu seperti bersepeda. Jika kita ingin berkembang, maka kita harus terus bergerak maju, sahabat. Agar dia seimbang. Betul, ya. sahabat. Dari itu. Ya, bicara soal itu pun kadang ya sahabat, ketika kita berorganisasi itu tidak hanya ingin mengapresiasikan diri juga, tapi ada orang-orang yang berorganisasi itu untuk eksistensi dirinya. Di berorganisasi itu hanya ingin numpang nama, numpang tenar dan lain-lain, sedangkan secara kewajiban dan hak di dalam organisasi tidak dituntut dan tidak dilaksanakan. Gitu. Banyak orang-orang seperti itu dalam organisasi hanya untuk mendapatkan eksistensi belaka. Seperti itu. Maka dari itu, ya ini teori kebutuhan Abraham Maslow ini kan berurutannya seperti itu, dari basic needs, safety needs, social needs, terus ada esteem needs, dan terakhir itu ada self actualization. Itu menurut urutan Abraham Maslow. Tapi kan setiap individu itu memiliki kebutuhannya itu masing-masing, dalam artian tidak melulu soal urutan itu paten atau semua itu seperti ini. Tapi setiap individu itu ada orang yang lebih mendahulukan aktualisasi dirinya daripada esteem need-nya atau penghargaan dari orang lainnya. Ada orang yang lebih mendahulukan rasa kasih sayangnya daripada membutuhkan makan mungkin. Betul, ada juga mungkin seperti itu ya. Nah itu seperti itu. Jadi setiap manusia itu seperti itu, berbeda-beda lah daripada teori-teori kebutuhannya, urutannya itu. Maka dari itu silahkan sahabat-sahabat, ini daripada urutan dari 5 ini, silahkanlah urutkan di kolom komentar kira-kira bagaimana dari urutan sahabat-sahabat masing-masing. Iya, gitu, betul sahabat. Karena kan ada yang ingin diakui dulu atau ingin dihargai dulu sebelum bisa mengembangkan dirinya ya sahabat ya. Mungkin individunya berbeda-beda lah, setiap individu manusia itu. Gitu sahabat. Ya. Mungkin penyampaian dari teori kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow yang sudah disampaikan oleh sahabat Pirlana itu dicukupkan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang terus pantengin channel Pergerakan. Mohon maaf bila penyampaian saya kurang hikmat, mohon ampun bila penyampaian saya kurang santun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pergerakan. Salam.